Setelah pernyataan soal perannya di film A Business Proposal menuai kontroversi, Abizar Al-Ghifari kembali jadi sorotan terkait pendidikannya. Di media sosial, jenjang pendidikan Abizar ramai diperbincangkan. Netizen yang berbakti dengan tegas menyebut Abizar seharusnya malu melihat warisan dari mendiang ayahnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Netizen yang budiman lain pun menyayangkan tindakan Abizar. Menurutnya, Abizar bisa memanfaatkan privilege yang dimiliki untuk mengembangkan keterampilan lain jika tidak suka gaya belajar yang hanya duduk dan mendengarkan. Lalu ada pula netizen yang berbakti yang heran mengapa banyak orang yang berprivilege seperti Abizar justru abai dengan pendidikan. Netizen yang budiman lain pun seolah elus dada melihat Abizar yang notabene berasal dari keluarga kaya tapi malas kuliah. Sebagai informasi, Abizar pernah mengenyam pendidikan di SMP Insan Cendekia Al-Mujtaba, Tangerang Selatan. Lalu setelah lulus SMP, ia melanjutkan SMA. Namun di jenjang ini Abizar sempat pindah sekolah hingga akhirnya tidak menyelesaikan sekolahnya. Abizar pun memutuskan tidak melanjutkan SMA dan mengambil paket C untuk mendapatkan ijazah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cancel culture, ini istilah yang lagi ramai sekarang. Setelah kemarin ada sebuah film baru yang penayangannya langsung anjlok di hari pertama karena urulah aktornya yang mengeluarkan sebuah statement atau perkataan yang dianggap menyinggung suatu kelompok tertentu atau fans tertentu. Ya, kalau secara sederhananya nih, cancel culture itu merupakan suatu tindakan pembatalan atau pemboikotan suatu produk, misalnya film, yang diakibatkan oleh perbuatan satu orang atau tim atau kelompok tertentu yang dianggap salah. Menurut kalian, perlu nggak sih kita melakukan cancel culture itu? Sebagai seorang public relations with 10 year of experience, walaupun specialty-nya bukan di krisis, tapi kayaknya menarik nih untuk jump in dan kita akan belajar bareng soal yang lagi rame, Abizar. Aku sampai nyatet loh apa aja yang mau diomongin supaya aku nggak miss. Oke, yang pertama nih, kalian tahu ya awalnya Abizar ini kan bagian dari aktornya Business Proposal, terus kalau diwawancara nih ngomongnya kayak kurang oke lah didengar. Biasanya kalau misalnya mau ada promosi atau kunjungan-kunjungan media kayak gini, like series of media tour, especially kalau misalnya ini film gitu kan, pasti ada media tour. Itu tuh pasti ada media train, especially kayak newcomer Abizar gini yang belum terbiasa mungkin ngomong depan wartawan, harusnya kan ada media trainingnya. And I assume kayak PH sebesar Falcon ini pasti sudah mempersiapkan hal tersebut juga gitu. Nah, kalau misalnya lo udah di media train tapi jawaban lo masih kayak gini, ya menurut gue ini karakter dia aja sih yang emang kayak gitu ya. Nah, udah gitu, there's a whole key message ketika kamu mau ngelakuin wawancara. Kayak kalau misalnya mau media tour kayak gini atau diwawancara sama jurnalis, itu kita bisa loh in advance untuk minta list of questionsnya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang kayak newcomer actor kayak Abizar ini, jadi bisa lebih belajar juga untuk menjawabnya gitu loh, untuk menghindari juga hal-hal yang tidak seharusnya dipublikasikan di media. Oke, untuk jawaban yang nggak pernah nonton Business Proposal, gaya bicaranya tuh lebih kayak kurang mengapresiasi karya gitu ya. Jadi kayak arogan gitu kesannya. Cuman ya maksudnya lo bisa nonton Business Proposal secara utuh dan lo menciptakan karakter sendiri. Iya nggak sih? Justru lebih mudah loh untuk menciptakan karakter sendiri ketika lo tahu existing karakternya tuh di drama itu tuh seperti apa. Kan bukan lebih apa ya, but anyway, whatever. Intinya, this isn't about you. Tuh. Dan menurut gue, selebihnya harus stay low aja sih. Karena beberapa jawabannya dia juga terlihat arogan kan. Kayak dating app itu buat orang-orang yang hopeless. Terus mereka ya bodo amat sama netizen karena mereka juga harusnya ya udah ya terserah mereka ngomong apa dan stop, nggak usah ada kelanjutan tuh, kayak mereka juga nggak digundong. Oke. Nah, sekarang kita bedah nih surat terbuka dari Falcon yang kata netizen mendingan ditutup lagi aja. Again, expertise gue bukan di krisis, karena orang PR itu biasanya ada cabang-cabangnya dan ada specialty-nya sendirilah kalau krisis. Tapi it just needs a common sense to actually understand what they want to talk about. Kayak dia repeat 100 orang kru dan 20 seniman, terus di bawahnya itu dia nulis lagi gitu loh. Kayak ini bentuk surat yang sangat gaslighting untuk audience ya. Maksud gue, we really understand your problem, tapi jangan kasih beban itu ke audience.
ini kayak jadinya tuh take blame di audience-nya gitu. Apalagi dia kayak kelihatannya di sini tuh ngebela aktornya banget. Harusnya dia lebih mudah untuk admit dulu. Apalagi evidence-nya tuh udah jelas banget gitu. Lastly, ini aku nonton juga nih yang Ariel Tatum diundang di podcast Denny Sumargo. Nggak tahu juga ya ini agenda setting atau emang dari awal. Aduh, anakku nangis. Oke, jadi kayaknya ini juga bisa disetting untuk meredam kemarahan netizen terhadap Abizar ya. Karena Ariel Tatum, The Woman You Are, emang public speakingnya best banget. Aku juga nonton banget, dia tuh benar-benar kayak netral, jawaban yang nggak menyudutkan orang lain. Dan senang banget di sini dia sharing her emotional journey juga. Jadi enjoyable banget nontonnya. Anyway, gitu aja. Mungkin kita boleh sharing-sharing di komen. Let's go. Aktor pertama yang di-hit satu Indonesia. Kalian tahu nggak sih kalau ada film yang mau di-remake judulnya Bisnis Proposal? Jadi kenapa ini di-remake? Karena sebelumnya udah ada Korean dramanya, dan Korean drama kalau nggak salah ngambilnya dari webtoon. Akhirnya mau di-remake versi Indonesianya. Tapi yang seru di sini guys, aktor pemeran utamanya menurut gue blunder dan super parah. Kenapa gue bilang dia blunder dan super parah? Yang pertama, gue nggak tahu nih orang aktor dari kapan dan dia siapa. Jadi menurut gue pribadi, nih aktor belum punya nama dan belum punya kredibilitas. Gua nggak tahu gimana caranya sampai si produser mau dia jadi aktor utamanya. Karena kalau kalian lihat pemeran utama ceweknya itu yang main Ariel Tatum, ada Caitlin Halderman. Itu dari gua kecil mereka udah main film. Tapi aktor utama cowoknya nih yang ngomongannya nggak jelas ini, gua nggak tahu track record main film atau aktrisnya tuh ngapain. Kedua, kalian dengar omongannya kayak gini. Kalian coba bayangin deh, gua ngerasa dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan remake. Remake itu kan lu membuat ulang ya, berarti kan harus ada kemiripan atau kesamaan. Justru lu nggak boleh terlalu berbeda gitu loh. Tapi begitu ditanya wartawan, lu nonton nggak? Lu baca nggak webtoonnya? Enggak, gue nonton episode 1 juga nggak selesai. Wait, lu siapa? Lu yang bikin itu ceritanya emang? Gimana lu bisa tahu lu harus meraninnya kayak apa, karakternya kayak apa, kalau lu nggak mau cari informasi anjir? Lu nonton filmnya sampai habis aja, itu belum tentu lu bisa meranin dengan bagus. Kalau kalian coba lihat film-film Korea, kenapa mereka tuh bagus? Karena pendalaman perannya gila banget bro, bisa berbulan-bulan dan harus ngalamin langsung gitu loh. Makanya mereka actingnya bisa deliver informasi dengan baik. Ya lu lihat aja film Indo nih, CPR aja, ada bantuan darurat aja, salah bro. Ini lagi mau bikin film remake tapi aktornya nggak mau nonton, nggak mau cari informasi. Nah yang blunder kedua, dia tuh ditanya, gimana menurut lu tentang komen negatif netizen? Ya kalau lihat konferensi pers pertama kayak gitu, nggak heran netizen ngomongnya negatif kan. Kalau gue ya, jujur gue minta maaf karena tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Kalau dia, kalian denger dia ngomongnya kayak gini, dia nggak peduli anjir. Gue nggak ngerti lagi, dia nih nggak pingin orang nonton filmnya dia, atau dia cuma pingin ajang pamer doang tentang diri dia. Emang film itu nggak butuh penonton ya guys? Gue juga bingung deh. Gue yang tadinya penasaran, pingin lihat, gue pingin tahu nih seberapa parah nih film yang dia peranin gitu, sampai udah nggak mau nonton lagi guys. Kayak apaan sih, gue gak jelas deh. Kayak ngapain gue buang-buang duit, buang-buang waktu cuma buat nonton film yang kayak gini gitu, gak jelas. Tapi disclaimer, ini semua opini gue pribadi. Kalau kalian ada yang berbeda bisa tulis di komen ya. Menurut kalian gimana? Nah, fenomena cancel culture udah mulai di Indonesia, dan aku harap ini bisa dikembangkan supaya dunia entertainment di Indonesia ini bisa lebih berkualitas. Jadi semoga aja dengan kejadian ini, para aktor-aktor, aktris-aktris, selebritas, penyanyi, semua yang berkecimpung di dunia entertainment ini bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Kalau attitude itu sangat penting. Attitude itu mencakup cara ngomong, cara bersikap, pola pikir, cara merespon kejadian, masalah. Jangan sampai jadi kayak aktor baru ini nih. Walaupun secara sadar aktornya ini udah minta maaf, udah mau introspeksi diri, tapi nasi udah menjadi bubur. Dan semoga aja semua ini bisa berlanjut ya untuk kedepannya dalam aspek apapun itu di dunia entertainment. Kalau kita misalnya dapat nih artis yang rada-rada ya attitude-nya, cancel sayang, biar nanti kualitas artis-artis kita juga ini nggak sekedar modal tampang doang.